Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Klarifikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast-podcast ahihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia. Manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga gak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Gak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf, atau kelepasan, atau keceplosan. Tapi kita juga gak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini, Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton. Mau tidur teman saya, ada yang bilang gini, Mbak bahas tuh masalah es teh. Apaan? Es teh apa? Itu loh ada ustadz bercandain tukang es teh. Ya, saya udah nonton. Jadi gini teman-teman, saat ini memang kubunya Bapak Prabowo, terutama menteri-menterinya gitu. Kalau mereka untuk menjelek-jelekan Pak Prabowo kan takut, ngeri sedap ya. Ini orang-orang yang nekat aja yang menghina Pak Prabowo di medsos ya. Tapi pada umumnya lawan-lawan politiknya Bapak Prabowo itu nggak berani jelek-jelekin Pak Prabowo ya.
Sehingga mereka akan mencari-cari kesalahan ke menteri-menterinya, khusus menteri-menteri yang dianggap dulu mendukung Bapak Jokowi. Contohnya Raffi Ahmad itu diutak-atik terus. Kemudian adalah banyaklah itu ya menteri-menteri ya yang dari kubunya Bapak Jokowi gitu. Akan dicari-cari kesalahannya. Termasuk Gus Miftah akan dicari-cari kesalahan. Nah, jeleknya Gus Miftah, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu dipantau terus. Justru ketika dia dipantau kayak sengaja gitu ya. Waktu itu kan kasus dia yang awal-awal itu kan dia iniin kepala istrinya itu, malah kayak disengaja gitu. Sepertinya senang kalau diperhatiin orang gitu, dikomenin orang tuh kayaknya happy gitu, makin tenar namanya. Aduh Gus, saya tuh sebenarnya saya suka dengan Gus Miftah ya. Pertama beliau itu kan punya pesantren, kemudian anaknya kiai, kemudian beliau itu satu-satunya ustadz yang mau kotor-kotoran masuk ke tempat-tempat kemaksiatan untuk berdakwah gitu ya. Jadi emang jarang nih orang-orang seperti ini. Hanya saja sayangnya Gus Miftah ini belum bisa menempatkan diri, belum bisa hilangkan sifat-sifat lawamahnya itu ya. Namanya manusia ya. Kalau saya sebagai orang yang penuh dosa juga, yang sering melakukan kesalahan, kekhilafan, saya sih maklum ya. Karena yang namanya Gus, dai, ulama itu kan tidak luput dari kesalahan ya. Pada saat dia bergembira, dia merasa berada di atas, diangkat menjadi menteri, dia melihat orang itu kayak kecil. Orang kecil. Nah itu, kalau dibandingkan dengan Mas Wapres ya, Mas Wapres bukan kiai, bukan Gus tapi adabnya itu luar biasa Mas Wapres itu ya. Walaupun dia dihina-hina orang, dia Mas Wapres ini dengan adab yang begitu luar biasa saja masih suka dicari-cari kesalahan. Nah Gus Miftah ini sudah banyak dicela orang, dan dia sering membuat sesuatu yang heboh sehingga menjadi trending topik, orang mencela dia gitu. Dia emang suka dicela dia itu, Gus Miftah itu. Kalau saya perhatikan ya, jadi ya begitulah pandangan saya. Namanya ulama itu gak boleh begitu ya. Ulama itu tuh harus lembut, ngomongnya sopan, harus penuh karisma. Kemudian kalau bercandanya nggak over, nggak kayak kita. Kalau kita bercanda over ya kita bukan ulama ya. Kalau over gitu masih wajar. Karena ini kan sudah seorang ulama, dai, kiai, ditunjukin menteri lagi ya. Nah itulah, karena dirinya itu masih kecil. Orang yang dirinya belum besar, yang jiwanya belum besar, ketika berada di atas dia melihat ke bawah itu kecil. Tapi kalau orang yang sudah besar, ketika dia berada di atas itu, dia melihat bawah tuh nggak kecil gitu, karena dia sudah besar gitu. Kalau dia kecil, akan bawah kecil. Ya kalau dia udah besar enggak. Jelas ngeliat bawah itu jelas. Oh ini orang susah, ini saya mau bantu. Ini orang ini butuh perhatian, ini gitu. Kalau orang yang sudah jiwanya besar, itulah bedanya. Ya itu pendapat saya ya tentang es teh. Yang tadi saya bingung juga apa itu es teh. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku, pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol goblok. Bangun tidur tiba-tiba lihat video kayak ginian lagi viral. Jangan mentang-mentang orang hebat, orang besar ngomong bisa seenaknya dibuat bercandaan. Lu yang pada ketawa juga pada kagak punya otak, tuh kagak. Lu gak lihat tuh bapak itu mukanya langsung berubah? Hah? Gak lihat mukanya langsung berubah? Sampai tengah-tengah kayak gitu, dipermalukan di depan umum. Pakai ngatain orang. Kalau gak mampu beli, ya gak usah ngomong kayak gitu. Pakai ngatain orang goblok segala. Bilang aja gak mampu beli Anda. Ya saya aja juga gak kenal Anda. Kalau gak mau beli jangan kayak gitu. Itu paling dia bawa berapa sih? Gak nyampe 10. Kalau dijual goceng juga berapa sih? Gak punya duit emangnya. Pakai ngomong kayak gitu segala, menghina banget. Tahu yang udah banyak duit, yang udah terkenal. Kenapa sih kok banyak banget ya melihat public figure itu semakin terkenal tuh ngomongnya semakin gak diayak, tahu nggak?
Jangan kayak gitu. Dia juga jual tuh buat makan keluarganya, walaupun dia jual es teh sama minuman. Kok enak banget kayak gitu. Kok nggak mau borong bilang aja saya nggak mampu borong gitu. Biar yang lain bang yang borong bang. Lu ngapain lagian juga pakai nongkrong di situ? Lu keluar bang. Ngapain? Dibuat bercandaan. Gak lucu pak, nggak lucu tau nggak? Apaan tuh bercandaan modelnya kayak begitu? Kalau misalnya orang bilang borong ya borong, paling cuma gak ada 10 kan? Kayak gitu nggak usah pakai ngatain orang goblok segala. Merek apaan tuh goblok? Kadang-kadang ya orang public figure kalau udah makin besar tuh ngomong semakin gak diayak. Kalau bercandaan tuh yang bener-bener lucu, bukan menghina orang. Gua ngeliat muka bapaknya aja tuh kasihan banget, tahu nggak kayak begitu, kayak memaksakan dirinya untuk ketawa. Padahal dia udah capek, itu ngos-ngosan. Kalian lihat nih juga yang penontonnya ya. Lu pada kagak punya utuk apa gimana sih? Makanya utuk taruh di sini, jangan didengkul. Kok malah orang begitu diketawain? Astagfirullahaladzim. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mas Miftah, kalau orang dagang kecil-kecilan kayak kami, tukang es, tukang kopi, setidaknya kami itu berusaha ya dagang untuk UMKM. Setidaknya kami itu nggak nipu, kami nggak menjilat, dan kami nggak mengharap bansos, nggak mengharap pemberian orang. Kami berusaha sendiri dan kami punya prinsip, nggak usah direndahkan, nggak usah diolok-olok. Siapa tahu tukang kopi dan tukang es teh itu yang masuk surga duluan, karena kami menerapkan hidup anti utang piutang dan riba. Jangan suka ngolok-ngolok kalau posisi kita lagi keadaan di atas ya, melimpah harta. Jangan suka mengolok-ngolok yang di bawah. Kun fayakun. Kalau Allah mencabut semua kenikmatannya, nggak ada yang bisa mencegah ya, Miftah. Seharusnya ngomonglah berbahasa yang baik, bertutur bahasa, jangan kasar-kasar. Laki-laki akhlaknya harus yang baik, berkata-kata yang baik. Kita kan diajarkan oleh orang tua kita untuk berbahasa yang baik, jangan kasar-kasar. Itu mencerminkan diri kita sendiri ya. Udah kayak orang yang di jalanan aja ya, ngomongnya kasar kayak orang nggak berpendidikan, nggak tahu agama ya. Sesungguhnya orang yang ngerti agama itu dengan bahasa yang bagus, dengan kata-kata yang bagus. Kayaknya ngomongnya terlalu kasar, nggak malu sama yang sebelah-sebelahnya. Apa yang sebelah-sebelahnya sama aja. Berkatalah yang bagus, berbahasalah yang bagus. Ya, Mas Miftah. masih yo kono didol goblok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan Allah angkat derajat Bapak itu ya. Saya doakan semoga yang terbaik buat Bapak tuh. Prihatin sekali. Biar apa kalian menertawakan Bapak itu rame-rame? Terutama nih buat yang di atas pentas nih. Saya nggak tahu, Gus Miftah, ada katanya Habib Zaidan, saya nggak kenal itu ada Bapak lagi tuh yang ketawa-ketawa paling besar itu. Semua yang tertawa di atas pentas, kalian public figure, seharusnya kalian mencontohkan yang baik, menampakkan yang baik ya. Bukan justru menghina dan merendahkan orang lain, menertawakan orang lain. Dengan guyonan itu apa? Candaan yang nggak masuk akal, itu bukan candaan, itu merendahkan orang lain itu. Menghina, menertawakan orang di depan orang ramai. Bagaimana terpukulnya Bapak itu, malunya Bapak itu ketika ditertawakan di depan orang ramai. Dibilang goblok di depan orang ramai. Gus, seharusnya Anda mikir. Mungkin Anda silaf. Oke. Anda sebagai public figure, sebagai ustadz, saya nggak ngerti ya Gus apa itu di Jawa. Anda sebagai Gus, contohkan yang baik. Beri omongan itu omongan yang bermanfaat, omongan yang memberi hikmah.
Omongan yang lembut, bukan kasar. Biar apa Anda menghina bapak itu? Anda sudah minta maaf, oke. Itu khilaf Anda. Tetapi saya lihat klarifikasi yang lain, terutama dari Habib Zaidin itu agak tengil dikit ya. Malah membenarkan itu. Ada saya lihat. Dan bapak yang lain juga. Biar apa Anda? Saya nggak peduli ada fans-fans Anda juga, Gus Zaidan. Lihat nih, apa kalian harus mengseleksi apa yang kalian idolakan sekarang, terutama buat kaum perempuan itu. Bijak dikit kalian kalau sudah jadi public figure. Malah ketawa paling besar tuh di atas pentas itu. Candaan emang itu. Nggak lucu candaan itu, serius. Nggak lucu bro. Saya ada lihat apa kemarin? Candaan apa? Klarifikasi dari Habib Zaidin itu. Terus dari yang lain itu agak tengil itu. Kalau dari permintaan maaf Gus Miftah, oke lah. Mungkin dia hilang. Kalau ada panutan Anda yang salah itu Anda harus mengingatkan, bukan malah membantu menertawakan bapak itu. Bisa Anda bayangkan nggak gimana perasaan bapak itu? Malunya dia, terpukulnya dia, dibilang goblok di depan orang ramai. Itu bukan candaan, itu bukan guyonan. Itu kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Gus. Itu bukan candaan dan komedi, serius. Jangan mempermalukan orang ramai. Kita doakan mudah-mudahan bapak itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT dan menjadi pelajaran buat kita semua. Hati-hati dalam berbicara ya. Perkataan kita, ucapan kita itu menunjukkan kualitas kita di hadapan orang ramai. Secara tidak langsung kita merendahkan diri kita sendiri di depan orang ramai. Kayak gitu. Itu buat kita semua. Dan selektif juga lah dalam mengidolakan orang ya. Di atas itu kan udah hebat-hebat semua tuh, ada Habib semua. Saya nggak kenal lah Habib Zaidin siapa. Bodo amat saya mah. Contohkan yang baik. Terima kasih. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Assalamualaikum teman-teman. Semoga saya, teman-teman semua yang nonton video ini termasuk golongan yang bisa menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perilaku dari mencemooh orang lain, berkata buruk terhadap orang lain, tidak mengolok-olok orang lain, mampu menjaga perilaku dari menyakiti orang lain, mengiris-ngiris hati orang lain. Semoga kita ditetapkan pada jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Astagfirullahaladzim, kok ada ya seorang pendakwah mulutnya recet kayak gitu ya? Hah? Mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pendakwah ya. Mengecilkan profesi seorang penjual minuman asongan yang notabene bapak ini sedang mencari rezeki untuk keluarganya maupun untuk dirinya sendiri gitu loh. Ini yang kata-kata goblok ini keluar dari mulut seorang pendakwah loh, yang harusnya kalaupun konteksnya bercanda nggak kayak gitu bercandanya, nggak boleh ngejatuhin orang gitu ya. Ini siapa sih yang memilih bapak ini menjadi seorang pendakwah? Ada aja jemaatnya. Astagfirullahaladzim, nggak takut azab apa ya? Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem,
Berarti dungone bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat ngono lho. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana pernyataannya Gus Miftah yang mengatakan goblok terhadap pedagang es teh ya, di saat acara pengajian Gus Miftah mendapatkan hujatan dari para emak-emak netizen ya. Jadi emak-emak ini menghujat Gus Miftah habis-habisan ya, karena menghina. Jadi anggapannya netizen itu mungkin menghina, tapi kalau menurut pengamatan saya Gus Miftah itu hanya bercanda gitu ya teman-teman. Dan akhirnya Gus Miftah meminta maaf kepada orang tersebut dan memberi santunan, dan orang tersebut mendapatkan hadiah uang tunai dari TikToker sebesar 100 juta, dan ada juga yang menjanjikan umroh di bulan puasa ini nanti ya. Dan ini Gus Miftah mendapatkan teguran dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, lewat Sekretaris Kabinet yaitu Teddy Indra Wijaya gitu ya, kalau nggak salah Teddy ya, pokoknya Mayor Teddy yang menegur Gus Miftah gitu ya katanya teman-teman ya. Jadi Gus Miftah itu minta maaf, mendatangi kediamannya si penjual es teh ini dan meminta maaf, dan di situ Gus Miftah saling berpelukan ya, dan masuk ke rumahnya untuk ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.